Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Sabita Sumedi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai distribusi binominal. Distribusi binominal adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam N percobaan ya atau tidak, atau berhasil atau gagal, yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas. Eksperimen berhasil atau gagal juga disebut percobaan Bernoulli. Ketika N sama dengan 1, distribusi binominal adalah distribusi Bernoulli. Distribusi binominal merupakan dasar dari uji binominal dalam uji signifikansi statistik. Distribusi binominal digunakan untuk data diskrit yang dihasilkan dari eksperimen Bernoulli, mengacu kepada matematikawan Jacob Bernoulli. Peristiwa pelemparan mata uang yang dilakukan beberapa kali adalah contoh dari proses Bernoulli, dan hasil dari tiap-tiap pengocokan dapat dinyatakan sebagai distribusi probabilitas binominal. Kejadian sukses atau gagal calon pegawai dalam psikotes merupakan contoh lain dari proses Bernoulli. Sebaliknya, distribusi frekuensi hidupnya lampu neon di pabrik harus diukur dengan skala kontinu dan bukan dianggap sebagai distribusi binominal. Secara formal, suatu eksperimen dapat dikatakan eksperimen binominal jika memenuhi 4 persyaratan, yaitu yang pertama, banyaknya eksperimen merupakan bilangan tetap. Yang kedua, setiap eksperimen selalu mempunyai 2 hasil, yaitu sukses atau gagal. Tidak ada eksperimen yang hasilnya abu-abu atau tidak jelas. Dalam prakteknya, sukses dan gagal harus didefinisikan sesuai dengan keperluan. Contohnya, lulus atau tidak lulus, setuju atau tidak setuju, barang bagus atau barang sortiran, puas atau tidak puas. Kemudian syarat yang ketiga yaitu probabilitas sukses harus sama pada setiap eksperimen. Syarat yang terakhir, eksperimen tersebut harus bebas satu sama lain. Artinya, satu eksperimen tidak boleh berpengaruh pada hasil eksperimen lainnya. Untuk membentuk suatu distribusi binominal diperlukan 2 hal. Yang pertama, banyaknya percobaan. Yang kedua, probabilitas suatu kejadian, baik sukses maupun gagal. Distribusi probabilitas binominal dapat dinyatakan sebagai berikut. P adalah probabilitas. Q sama dengan 1 min P, di mana Q adalah probabilitas gagal. Kemudian X adalah variabel acak yang menyatakan sukses. Yang selanjutnya, distribusi binominal negatif. Suatu distribusi binominal negatif dibentuk oleh suatu eksperimen yang mempengaruhi kondisi-kondisi berikut. Eksperimen terdiri dari serangkaian percobaan yang saling bebas. Setiap percobaan hanya dapat menghasilkan 1 dari 2 keluaran yang mungkin, yaitu sukses atau gagal. Probabilitas sukses dan probabilitas gagal selalu konstan dalam setiap percobaan. Eksperimen terus berlanjut sampai sejumlah total K sukses diperoleh, di mana K berupa bilangan bulat tertentu. Jadi pada suatu eksperimen binominal negatif, jumlah suksesnya tertentu, sedangkan jumlah percobaannya yang acak. Distribusi binominal negatif bila percobaan bebas berulang dan menghasilkan sebuah sukses dengan probabilitas dan gagal dengan probabilitas Q sama dengan 1 min P, maka distribusi probabilitas dari variabel acak X. Ciri-ciri distribusi binominal. Yang pertama, distribusi binominal adalah bila jumlah N tetap dan P kecil, maka distribusi yang dihasilkan akan miring ke kanan, dan bila P makin besar, maka kemiringan akan berkurang. Dan bila P mencapai 0,5, maka distribusi akan menjadi simetris. Bila P lebih besar dari 0,5, maka distribusi yang dihasilkan akan miring ke kiri. Ciri kedua yaitu apabila P tetap dengan jumlah N yang makin besar, maka akan dihasilkan distribusi yang mendekati distribusi simetris. Kemudian ciri yang ketiga, percobaan diulang sebanyak N kali. Ciri yang keempat,
peluang berhasil atau sukses dinyatakan dengan P, dan dalam setiap ulangan, nilai P tetap. Peluang gagal dinyatakan dengan Q, di mana Q sama dengan 1 min P. Ciri yang terakhir, setiap ulangan bersifat bebas, satu dengan lainnya. Rumus distribusi peluang binominal, P, X sama dengan N faktorial dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X per N min X faktorial dikali X faktorial, di mana P sebagai probabilitas sukses dan Q sebagai probabilitas gagal. N adalah jumlah total percobaan dan X adalah jumlah sukses dari percobaan. Contohnya, suatu survei menemukan 1 dari 5 orang berkata bahwa dia telah mengunjungi dokter dalam sembarang bulan yang ditanyakan. Jika 10 orang dipilih secara acak, berapakah peluang 3 diantaranya sudah mengunjungi dokter bulan lalu? Kemudian pembahasan diketahui N sama dengan 10, X sama dengan 3, P sama dengan 1/5, dan Q sama dengan 4/5. Kemudian dimasukkan rumusnya sehingga ditemukan hasilnya 0,201. Kemudian selanjutnya rata-rata, varians, dan simpangan baku untuk distribusi binominal. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Rata-rata N dikali P. Varians sama dengan N dikali P dikali Q. Simpangan baku sama dengan akar N dikali P dikali Q. Contohnya, suatu koin dilemparkan sebanyak 4 kali. Tentukan rata-rata, varians, dan simpangan baku dari banyaknya angka yang muncul. Pembahasan, dengan menggunakan rumus yang sudah ditentukan, dapat dilihat ketika 4 koin dilemparkan beberapa kali, rata-rata banyaknya angka yang muncul adalah 2 dan simpangan bakunya adalah 1. Kemudian, seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus untuk nilai yang diharapkan. Distribusinya ditunjukkan oleh tabel berikut. Selanjutnya, distribusi binominal kumulatif. Probabilitas binominal kumulatif adalah probabilitas dari peristiwa Probabilitas binominal kumulatif adalah probabilitas dari peristiwa binominal lebih dari satu sukses. Contohnya, sebanyak 5 mahasiswa akan mengikuti ujian sarjana dan diperkirakan probabilitas kelulusannya adalah 0,7. Hitunglah probabilitas A, paling banyak 2 orang lulus, B, yang akan lulus antara 2-3 orang, C, paling sedikit 4 diantaranya lulus. Kemudian dapat dilihat penyelesaiannya seperti di bawah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.